Selamat siang, sobat akademisi, para guru di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Imade Bagus Susila Putra, guru dari SD Negeri 6 Dawaru, akan berbagi aksi nyata dengan topik mengapa kurikulum harus berubah. Nah, pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah kurikulum merdeka. Kita telah mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Mengapa harus berubah? Tentu saja ada banyak alasan di balik itu semua. Tentunya juga itu untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan mencapai Indonesia emas untuk masa depan anak-anak Indonesia. Nah, mari kita bahas. Nah, apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kemudian menurut Hana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, menurut Profesor Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Nah, jadi kurikulum itu ialah pedoman dasar ya bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia atau di negara-negara lain. Nah, jadi peran kurikulum sangat penting. Kemudian sebelum membahas kurikulum merdeka, kita bahas dulu kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 yang sudah diganti, pendekatan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik artinya mapel-mapel itu digabung dan dalam suatu tema diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, ciri khas dari kurikulum 2013 yaitu Student Center Learning. Kemudian scientific 4C dan fokus ke sikap, baru ke pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya juga ada pembelajaran yang saling terkait atau pembelajaran tematik. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama analisis yang banyak dari kurikulum, SKL, KI, KD yang dikhawatirkan kemampuan guru diuji dengan jadwal yang sangat padat. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman dan aplikasi guru dalam pembelajaran saintifik. Yang ketiga, penilaian otentik tidak benar-benar bisa diterapkan oleh kemampuan guru. Nah, hadirnya kurikulum merdeka menjadi solusi atas kekurangan-kekurangan dalam implementasi kurikulum 2013. Jadi di sini hadirnya kurikulum merdeka tidak serta-merta menganggap bahwa kurikulum 2013 itu tidak bagus, namun menjadi evaluasi dan membuat kurikulum yang menyempurnakan dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum merdeka. Apa itu? Mari kita bahas. Nah, adapun ciri khas dari kurikulum merdeka atau kita bisa singkat KUMER. Yang pertama adalah tetap mengacu pada student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Kemudian yang kedua, adanya pemetaan siswa di awal, yaitu disebut asesmen diagnostik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi disesuaikan dengan asesmen diagnostik. Apakah minat siswa yang berbeda tersebut? Tentunya dari hasil asesmen diagnostik, siswa dibelajarkan dengan pembelajaran yang berbeda. Kemudian adanya asesmen formatif dan sumatif. Kemudian kelebihan dari kurikulum Merdeka yang pertama adalah capaian siswa bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau 1 fase. Jadi jika di tahun pertama atau tahun pada 1 fase tersebut belum mencapai capaian pembelajaran, maka bisa diselesaikan di tahun kedua. Kemudian kelebihan yang kedua adalah adanya asesmen diagnostik sehingga mampu memetakan minat siswa dan bakat siswa untuk disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, adanya asesmen yang adaptif. Tadi sudah dibahas, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya asesmennya juga berbeda dan menyesuaikan. Kemudian metode yang beragam bisa digunakan dalam satu pembelajaran. Kemudian tidak ada siswa yang bodoh, hanya perbedaan dari minat dan bakat siswa. Nah, seperti itulah penjelasan tentang kurikulum Merdeka. Sudah saatnya bangsa Indonesia menuju ke Merdeka Belajar. Ayo Merdeka! Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan dari kurikulum Merdeka adalah yaitu adaptif dan berdiferensiasi. Kemudian kelemahannya adalah terletak dari memetakan siswa yang perlu kejelian. Kemudian peluangnya adalah masa depan siswa yang sudah dipetakan sejak dini. Kemudian tantangannya adalah rasa malas guru yang harus diobati untuk memetakan siswa dan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi begitu rekan-rekan, para akademisi, para pelaku di dunia kependidikan, dan para pendidik dimanapun berada, mari kita wujudkan Merdeka Belajar Indonesia Jaya. Sampai bertemu di aksi nyata selanjutnya.